Selamat berjumpa kembali. Siapa yang megang kendali? Dia yang bisa. Benar. Teriak duluan. Oh iya. Oke. Bener ya, ininya gelombangnya nyala ya. Ya. Bagus. Kok tapi gitu. Jadi karena kita bingung, kita mau ngomongin apa hari ini. Ini episode ke 28 nggak tahu, habisnya nggak tahu deh. Yang kemarin soalnya gue ragu-ragu, ya anggap aja 27 lah kayaknya. Jadi kemarin kita sempat recording, minggu lalu recording, tapi takutnya hasilnya tidak memuaskan, jadi masih dipikirkan sama Kak Yos iya atau tidak gitu. Nah, selamat berjumpa di episode sekian. Nanti kita lihat ini nanti upload di episode berapa. Jadi hari ini gue mau ngobrolin sama Kak Yos tentang aneka macam kuliner yang mungkin menurut teman-teman biasa, tapi buat gue nggak biasa. Emang iya yang buat ada? Kak Yos nggak biasa. Gitu. Emang ada? Pasti ada lah. Nggak mungkin enggak. Bisa aja gue bilang gue makan ini gitu. Wah, kalau makan gituan, padahal itu menurut gue biasa gitu. Bisa jadi kayak lu nggak doyan duren ya? Kayak gue nggak doyan duren. Padahal gitu orang lain mendewa-dewakan duren sebagai apa sih ya, itu dewanya buah kan? Nah, itu kayak gitu contohnya maksud gue. Bisa. Nah, kalau gue dulu, jadi gue inget nih Kak Yos, dulu waktu gue masih kecil, nyokap tuh di rumah suka masak yang namanya sum-sum sapi. Nah itu dulu tuh enak banget tuh, si sum-sum sapi itu lu bisa nemuin dulu di supermarket. Oh iya, emang ya? Oh gitu. Nah si sum-sum sapi ini bentuknya masih pakai tulang? Udah nggak pakai tulang, jadi udah dikelopeki gitu loh. Oh iya. Udah dilepas dari tulangnya. Tapi kalau sumsum yang sekarang kan emang kayak hancur gitu kan. Kalau ini enggak. Kayak teksturnya itu mungkin kayak otak sapi. Mungkin kalau teman-teman tahu gitu kan. Gua karena nggak makan jeroan ya, jadi nah itu kan maksud gua. Menurut gua itu hal yang biasa, tapi kadang ada orang-orang yang ngerasa bahwa itu bukan hal yang biasa gitu. Nah kayak sumsum sapi gitu kan, mungkin teman-teman mungkin ngerasa itu hal yang nggak biasa. Kalau menurut gue itu dulu biasa, karena nyokap gue dulu sering masak. Jadi simple banget, dia cuma masaknya cuma dibalur telur gitu, terus habis itu digoreng kres gitu tuh. Teksturnya tuh jadi kayak lembut-lembut, terus warnanya emang putih gitu. Terus karena ada telurnya jadi rada crispy gitu kan di luarnya gitu, putih telurnya pakai putih telur loh, seingat gue putih telur digoreng gitu, jadi crispy-nya putih telur, di dalamnya ada kayak apa ya, teksturnya tuh kayak kenyal-kenyal. Enggak kenyal, dia itu teksturnya kayak topoki tapi lebih oh iya ya, kayak topoki tapi lebih lembut lagi. Kalau topoki kan masih rada kenyal gitu kan. Ini enggak lembut gitu, celep gitu. Cuma rasanya tuh gurih. Gurihnya tuh gurih kayak apa ya? Gurihnya tuh rada kayak ya itu antara otak lah, mendekati otak gitu. Tapi masih ada kayak bau-bau sapi gitu nggak? Enggak. Oke. Enggak bau sapi. Gue ngerti sih bau sapi kayak gimana. Ya maksudnya masih kayak ya, lu tahu raw meat gitu, daging mentah gitu nggak? Enggak. Tapi emang flavornya flavor sapi. Ada flavor sapinya di situ. Gue juga nggak tahu. Dan sekarang tuh gue jarang banget bisa nemuin gituan. Maksudnya si sumsum yang udah dari lepasan gitu. Oh gitu. Itu gue jarang banget sekarang nemuin yang kayak gitu. Yang gue tahu sekarang sumsum ya bentuknya sumsum lemak, jadi kayak lemak gitu kan. Sedangkan yang ini enggak gitu, dulu tuh bentuknya nggak kayak lemak ya itu. Itu yang gue ngerti, apakah dia sumsum tulang belakang ataukah sumsum tulang kaki, itu berbeda gitu ya, gue juga nggak tahu. Tapi ini padat gitu sumsumnya tuh. Makanya gue juga heran, kayaknya gue nggak pernah lihat
Ya kalau di nonton YouTube kan biasanya sumsum ya diseruput pakai sedotan dari tulangnya kan. Gua nggak pernah tahu ada varian makanan sumsum digoreng pakai telur gitu, nggak pernah sih. Iya makanya kan. Ini makanya gue juga lagi mikir ini sebenarnya sumsum apa? Apakah sumsum tulang punggung kah atau apa? Boleh teman-teman kalau misalnya teman-teman ada yang tahu gitu ya, boleh tulis di komen dong, kasih tahu ke gue bener nggak sih itu emang yang gue makan sumsum atau mungkin bukan sumsum gitu kan, atau itu sumsum sumsum tulang belakang. Gue juga nggak tahu. Jadi minta tolong buat teman-teman yang punya informasinya boleh tulis di komen gitu ya. Berarti lu tetap nggak menemukan varian makanan itu di tempat lain selain nyokap lu yang masak gitu? Ada. Gue pernah di mana ya? Dan lu nggak inget itu nama menunya itu apa gitu? Sumsum Gitu doang. Sumsum sapi. Sumsum goreng apa terus kalau misalnya kayak apa sih makanan Perancis bekicot kan jadi escargot gitu-gitu nggak ada kayak gituan ya kayak Enggak. oh gitu Enggak jadi lepapat zoom bisa jadi zoom itu makanan rumah gua yang menurut gua orang lain jarang masih ada gitu di meja makannya gitu. Itu salah satunya. Terus apalagi ya yang menarik gitu ya, kalau yang gue ingat itu sih yang paling gue ingat sampai sekarang. Sama gue kalau ini mungkin banyak yang makan gitu, gue suka makan cumi telur. Yang Padang itu bukan yang jadi mana? Sama tuh cumi kering tapi dalamnya pakai telur gitu ya. Telurnya telur cuminya, jadi gitu itu kayak kalau lo tahu makanan telur ikan yang dalamnya perutnya ada telurnya tuh apa sih namanya? Kepiting sih gue belum pernah. Kalau yang ikan ada telurnya belum pernah sih. Kalau kepiting pernah lah. Oh, kalau kepiting kan telurnya kan dicangkang ya, dibuka gitu ya. Kalau ini yang ikan sisamo kalau nggak salah namanya tuh yang Jepang itu loh, Yos. Nah itu kayak gitu juga, telurnya tuh kecil-kecil gitu. Terus kalau lo gigit si cuminya rasanya asin dan dalamnya tuh udah kayak telur-telurnya gitu. Itu termasuk yang kayak pasir gitu rasanya. Kayak pasir-pasir gitu bentukannya, tapi asin gitu. Itu termasuk salah satu makanan yang gue suka. Gue mungkin selera asin gitu. Tapi lagi itu juga kayaknya susah nemu gitu. Gimana? Kayaknya udah jarang banget nemu ada cumi terus tahu-tahu ada telurnya. Gue kayaknya nggak pernah makan deh. Belum pernah ya. Belum pernah nemu bahkan kayaknya. Entahlah ya, ini nyokap gue juga nemu dari manapun juga gue nggak ngerti gitu, karena ya kalau setahu gue sih biasanya belinya di supermarket dulu, karena emang dari dulu apa namanya belanja yang aneh-aneh tuh pasti di supermarket. Zaman dulu tuh gue inget belinya tuh kalau nggak di Hero, Barito atau di Golden Truly dulu kalau di Jakarta. Gitu. Legend ya Golden Truly. Nah itu yang ada gitu-gituan tuh biasanya di situ gitu. Baru tahu guys sih. Iya sih. Kalau di rumah lo apa yang menurut lo biasa tapi mungkin sini ekstrim? Kalau untuk orang sekarang ekstrim dan nggak boleh sih memang sekarang. Oh apa nih? Didih. Iya, darah ayam. Didih ya. Jadi kan dulu mungkin dulu nggak ngerti gitu ya kalau itu berbahaya sebenarnya. Jadi kayak darah ayam terus digoreng itu sesuatu yang umum gitu kalau di daerah Jawa gitu. Iya. Nah itu. Dan gua kan dulu kebetulan nggak terlalu suka dengan daging gitu ya. Jadi nyokap gua itu berusaha bikin makanan yang ya kadang suka bohong kalau ini bukan kok, ini apa itu. Yang bentukannya bukan daging gitu ya. Jadi kan itu bentukannya bukan daging, kadang dipotong dadu gitu. Nah itu ternyata didih ayam itu darah ayam gitu. Meskipun nggak boleh ya sekarang, untuk kesehatan emang nggak bagus gitu loh. Oh gitu ya. Tapi bukannya kayak kalau masakan setahu gue ya, darah ayam itu masih dipakai buat masakan di Sumatera Utara. Batak. Itu mereka masaknya pakai itu. Ya kalau di Batak pun segala macam makanan gitu. Yang makanan ekstrim itu nggak masuk ekstrim juga pakai darah Ki.
Iya, tapi kan itu nggak masuk ekstrim kayak makanan sehari-hari mereka sebenarnya. Iya sih benar ya itu benar sih benar Ki. Jadi kan pendapat orang beda-beda ya. Betul. Yang orang ya kita ngelihat orang Manado makan kelelawar kita juga gitu kan, tapi Iya, ya benar. itu sebenarnya budaya mereka Iya, gitu hal yang ya. biasa kan buat mereka gitu kan. Tapi lu pernah nggak makan kelelawar gitu? Enggak, Ki. Kebayang mukanya gitu itu. Apa sih namanya, paniki ya? Paniki. Tapi dadih itu menurut gua menarik loh Kak Yos. Kayak Kenapa tuh? ya kayak kalau gua nggak tahu ya kalau sekarang itu kalau misalnya lo makan ayam goreng biasanya paha atas gitu kalau gua nggak salah, di bagian apa di dada ya gitu ya, kadang-kadang di bagian sela-selanya tuh suka ada sisa. Ya, Itu mungkin apakah itu masih dadi atau bukan, gue Nggak juga nggak tahu tahu, tapi itu gue suka makan itunya juga Ya. karena ada coklat-coklat gitu kan, Ya, tapi kalau si dadih ini ya rasanya ya anyer kayak gitu nggak, besi lah. kayak besi ya. Iya. Berarti kayak ati ya, Iya, hampir Hampir kayak ati. hampir kayak ati. tapi teksturnya gimana? Kalau Sama ati sih, kan hampir teksturnya kayak kayak tanah banget gitu kan, kayak menyet Iya, gitu tapi langsung. ini lebih padat gitu lah. Oh lebih padat kalau ini. Lebih padat. Ya kan mesti didiamin dulu gitu kan, Ki, soalnya. Oh, dadihnya dulu biasanya dimasak apa Kak Yos? Kalau Digoreng doang atau dioseng. Dioseng sih paling sering kayaknya. oseng Dia pakai. oseng. Iya, apa? pakai sayur gitu. Oh, ya. Terus kalau zaman dulu itu ada mbok pembantu gua gitu. Kalau ada ini musim laronnya ini digoreng dan gua makan gitu. Sama. Gurih. Gue juga. Tapi begitu sekarang lihat laron begitu kita agak gimana gitu ya. Kita dulu makan aja tuh laron tuh. Kenapa ya? Itu juga dulu gue kaget tuh, mbak gue gitu tiba-tiba pas laron banyak, terus dia bawa ini Yos, bawa baskom isi air, taruh di bawahnya si lampunya, Ya. terus jadinya laronnya pada ke situ semua, Mm-mm. nempel di itu di air, terus udah dikumpulin sama dia, baru habis itu dibikin itu peyek sama dia. Iya, makanya itu loh. Kita dulu Krauk. kita makan itu enak-enak aja karena emang kalau serangga kayaknya rasanya gurih kali ya. Dan kita doyan-doyan aja gitu. Tapi itu emang gue kaget waktu dulu kan, terus tiba-tiba mbak gue bikin peyek gitu kan, terus kok dibikin gituan sih, cobain aja mas, gak apa-apa gitu. Nyokap gue bilang nggak apa-apa, kalau kamu mau coba aja gitu kan. Pemberani juga gue makan begituan. Itu apa namanya? Ya menurut gue itu pasti apa namanya? Hal yang apa ya? Ya buat orang tuh sebenarnya di sebagian daerah itu hal yang lumrah gitu kan. Iya, lumrah sih, biasa gitu ya. Tapi kalau buat kita yang nggak biasa jadi kayak kok gitu. Jadi semacam makanan ekstrim ya. Padahal enggak gitu. Iya, terus gue juga sempat lihat orang di mana Twitter kalau nggak salah. Ya itu dia masih makan kayak ulat sagu gitu-gitu. Tapi gue penasaran itu ulat sagu ya Ulat sebenarnya. sagu bukannya yang kayak di Thailand itu kan? Yang di Thailand itu Bukannya ulat sagu itu ya? lupa gue. Yang kayak ulat-ulat itu. Iya sih. Rasanya kayak udang, enak menurut gue. Masih doyan ya. Jadi gue waktu itu sama Kak Aya sempat sama kantor. Kita kan satu kantor dulu nih. Terus dibayarin lah kita berangkat outing ke Thailand gitu kan. Benar. Nah kita nyobain tuh serangga-serangga di sana. Serangga, iya, Gue karena makan tuh juga penasaran. belalang lah apa, terus dicampur aduk gitu rasanya kriuk-kriuk gitu doang gitu kan. Gurih-gurih doang. Gurih-gurih sih emang. Nggak asal lo nggak ngeliat bentuk serangganya, kalau lo makan kayaknya nggak ada masalah gitu kan. Iya nggak sih? Nah itu maksudnya gini loh, kayak bentukan serangga kan sebenarnya kayak lobster pun bentukannya aneh gitu ya. Iya juga Kenapa kita mindset kita ini ya? Antropoda, sama-sama antropoda gitu. Makanya Semua itu. kakinya 6 gitu Makanya sebenarnya. itu. Yang satu serangga di laut, yang satu serangga di darat gitu ya. Iya juga, bener. Tapi yang masih gua penasaran pengen makan itu bulu babi, kayak apa rasanya itu? Oh, lu belum coba? Belum pernah kayak. Oh, itu enak. Belum pernah sih. Rasanya kayak laut.
Rumput laut juga rasanya kayak laut. Eh, Kalau bulu babi itu rasanya kayak laut, tapi teksturnya creamy. Kalau Iya. apa namanya? Dari bentukannya kelihatan sih ya. Thomas. Thomas kelihatan datang, jadi nanti mesti nonton. Karena kita sebut namanya. Jadi kalau si bulu babi tadi kan rasanya kayak laut, tapi dia creamy. Nah kalau oyster, tiram, itu sama tuh rasanya kayak laut, tapi dia kenyal. Iya. Bedanya di situ, dia nggak creamy karena emang teksturnya beda. Gitu. Oyster sama kerang sebenarnya sama nggak? Jenisnya aja beda. Kan kayak ada kerang hijau, kerang darah, kerang ini gitu. Tapi kerang darah, kerang hijau tuh beda juga sih rasanya. Kalau abalon itu kerang yang panjang ya kalau gue nggak salah, gue lupa deh. Apa yang kayak siput ya abalon ya? Abalon itu iya sih kayak kerang mutiara gitu maksudnya. Tapi tebel banget gitu. Iya. Dagingnya. Itu biasanya kalau nggak salah pinggirannya dibuang, yang dimakan cuma tengahnya doang. Nah itu sih. Nah itu karena kalau kan gue sering nonton variety show Korea gitu ya. Kalau mereka lagi syutingnya di pinggir laut gitu, makanannya yang kayak gitu-gitu tuh kayak yang abalon masih baru ditangkap terus cuman Kasih kecap manis ya? Apa kecap asin ya? di slice gitu doang, kayaknya kok nikmat banget gitu loh, kayak apa rasanya gitu ya. Sebenarnya sih ya buat kita, mungkin kayak kalau kita zaman dulu nggak bisa ngebayangin rasanya Kak Yos. Kalau sekarang gue masih bisa ngebayangin, kenapa? Karena paling enggak sekarang gue udah pernah nyobain sushi dan sashimi. Iya sih. Iya nggak sih? Iya. Karena ada sashimi itu kan sama aja tuh sebenarnya ikan mentah, terus abis itu lu dip dikit pakai kecap asin gitu kan. Lu masih bisa ngerasain manisnya dagingnya si ikannya, tapi si apa namanya asinnya tuh buat ngebersihin paletnya gitu kan, lebih kayak gitu. Nah kalau si makanan ini juga gue jadi ngerasa kayak mungkin kayak rasanya rasa laut tapi dikasih asin lagi sedikit gitu, kayak gitu. Iya sih. Yang gue penasaran sebenarnya kalau misalnya ke Korea nyobain itu loh gurita yang masih hidup dipotong-potong. Bener. Iya, ada juga tuh di variety show Korea ya. Waktu itu ada sekelompok cewek gitu, guritanya di apa sih pantai yang udah surut gitu kan. Nyari gurita, habis itu langsung dimakan tentakelnya. Langsung buah. Brutal banget. Tapi menurut mereka katanya enak. Yang tentakelnya masih gerak-gerak gitu. Terus nyampe ke ini hidung gitu. keluar ke hidung gitu. Dari hidung keluar. Ya itu sih bener ya. Menurut kita itu aneh gitu ya. Tapi menurut orang Korea itu emang hal biasa gitu. Sebenarnya kalau menurut gue kayak apa namanya gudeg aja mungkin kalau buat orang yang nggak biasa makan masih aneh. Iya, gitu. Aneh karena Kok, manis ya. Nangka gitu kan, itu kan buah gitu kan. Iya. Bener. Buah diolah jadi makanan, dimakannya pakai nasi. Iya nggak sih? Iya sih. Gue juga dulu waktu awal-awal pertama kali makan gudeg kayak nih apaan sih nih gitu. Gue belajar makan gudeg itu belajarnya makan kreceknya dulu. Nah, gitu iya. Karena menurut gue itu masih lebih deket sama taste gue gitu. Nah gue baru mulai makan gudeg gudegnya itu setelah lebih dewasa lagi. Gitu baru gue mulai bisa menikmatin manisnya si ini apa namanya nangkanya udah jadi creamy udah jadi karamel gitu tuh baru bisa appreciate-nya pas udah lebih tua lah gitu dibandingin dulu waktu kecil. Padahal keluarga nyokap dari Jogja dan apa namanya ya kan ya orang Jogja makan gudeg dong gitu kan. Nah, gue tuh termasuk salah satu manusia yang nggak terlalu apaan sih gudeg gitu hitam-hitam gitu. Apalagi
kalau tahu ada bubur gudeg ya. Mau bubur gudeg tapi enak tuh. Doyan banget bubur gudeg. Orang yang nggak doyan gudeg pasti pakai nasi aja mereka nggak doyan, Iya, apalagi pakai bubur yang lembek gitu kan. Pakai ceker enak guys. Saya kasih maaf. Tuh, kan? Nah itu. Tuh, contohnya gitu. Buat di tempat gua dulu, jadi di rumah gua dulu sering banget tuh ada salah satu mbak gua yang jago banget masak ceker. Wah itu dulu suster gua waktu kecil, terus abis itu dia waktu itu dia pulang terus nikah kalau gua nggak salah. Nikah punya anak nggak lama, tapi abis itu dia balik lagi kerja. Tapi nggak ke gua, akhirnya ke sepupu gua. Gitu. Nah di sepupu gua tuh dia banyak lah bereksperimen makanan gitu di sana. Jadi nggak cuma ngurusin sepupu gua, tapi dia jadi banyak bereksperimen makanan. Jadi sering masak gitu. Dan salah satu yang dia masak tuh ceker tuh. Wah gila, cekernya enak banget. Sampai tinggal kalau buat yang suka ceker gitu ya, cuma tinggal lu kulum tulangnya lepas semua gitu. Wah itu enak banget tuh. Jadi lu tinggal kelup terus tinggal tuh gitu keluarin buat. Nah itu kan tuh-tuhnya itu yang gua nggak doyan juga ya. Jadi zaman dulu kalau misalnya nyokap masak sop gitu nggak pakai ceker? Pakai, cuman nggak pernah gua makan. Lu nggak pernah nyentuh? Nggak pernah gua sentuh. Ya, jadi kan dulu gua beneran ya sempat trauma ya, karena zaman kecil itu gue sering dibawa ke pasar kan, ya karena paling kecil kan, anak paling kecil, jadi kemana-mana ikut nyokap belanja ke pasar gitu, terus ngelewatin los daging gitu, gue selalu mual-mual. Karena lo dibawa ke pasar itu. Terus jadinya gue nggak terlalu doyan dengan daging gitu loh. Oh, karena experience bau itu kali ya. Makanya gue kalau ada bentukan-bentukan makanan daging, entah ayam entah sapi gitu, yang menurut gue nggak banget gitu, gue biasanya gue skip gitu. Bahkan dulu gue sempat kalau makan ayam goreng gitu ya, kalau makan ayam goreng di pinggir jalan itu kan kadang suka nggak bersih bulunya gitu ya. Itu kadang-kadang udah kesal sih, gue males itu kalau ada yang dongol-dongol gitu. Iya, enggak gitu kan. Apalagi lihat brutu gitu kan, aduh. Tapi brutu itu enak kayo. Gitu. Menurut gue brutu itu enak. Gue yang doyan jeroan ayam paling cuman usus sih. Usus, mentok di usus. Ampla mulai doyan, meskipun bukan favorit lah. Kalau jeroan ya tetap si usus itu sih paling. Ati ya mulai doyan tapi bukan favorit, sama aja. Buat gue kalau makan bubur tuh ada ati sama ampla tuh mantap. Apalagi ada jantung. Wah, jantung juga enak tuh. Kalau gue sih telur puyuh aja lah sama usus gitu. Oh, telur puyuh sama usus. Ya, oke. Tuh kan, padahal itu hal yang menurut gue itu normal gitu buat lu makan, tapi ternyata teman saya tidak menganggap itu normal. Dan mungkin ya ini cerita ponakan gue ya, kalau cewek-cewek kan normalnya doyan pedes gitu ya. Cewek ini ponakan gue cewek hampir umur 20-an nggak doyan pedes gitu. Wow. Makanya itu di zaman yang semua serba pedes, hidup aja pedes, level-levelan gitu kan, terus lu makannya apaan? Pakai saus tomat. Tapi gue temenan lah kalau gitu sama ponakan lo. Gue nggak suka pedes. Oh gitu ya? Gue kalau makan itu kan memilih untuk tidak makan yang ditambahin cabe gitu tuh enggak. Oh gitu. Nah, kalau makan mie ayam apa segala macam, gue biasanya nggak gue kasih cabe. Oh oke. Tapi kan lo masih masuk lah, maksudnya kalau ada pedes yang dikit gitu. Pedes dikit, emang masakannya harus pedes, kayak misalnya pecel ayam, mau nggak mau kan emang makanan pedes dong, gitu kan. Ya gue makan masih, tapi dengan kadar dengan segala keterbatasan gue, dengan kesukaan gue gitu. Terus misalnya apa lagi ya? Ini cakalang kan pedes tuh. Benar. Nah itu gue makan, tapi sambil
ini kenapa kok pedes banget, ini kenapa pedes banget, tapi kok enak gitu. Gue nggak menikmati pedesnya, tapi gue menikmati enaknya gitu. Kayak gitu. Terus apalagi ya kalau yang dulu pernah dimasak itu Ini I love you. Ini I love you. akhirnya Enaknya kita batuk. padahal udah mau habis loh. Masa sih? Kalau apa namanya belut dulu Ah, bener belut Ki, bener sih. pernah lo makan masak belut pernah nggak? Kalau enggak sih. Kalau masak enggak, biasanya keripik ya. Oh keripik. Mm-mm. Oh kalau kakek gue dulu suka di rumah kakek gue itu yang dari bokap itu lebih adventurer. Oh. Hampir segala macam makanan dia pernah nyobain yang aneh-aneh lah gitu. Bukan Sani. Kayak misalnya dulu pernah kakek gue beli makanan di restoran sop bulus gitu. Oh, iya zaman dulu emang sangat umum ya, bulus gitu-gitu. Sekarang tuh masih ada tuh di Cipanas restorannya tuh. Gua memilih untuk enggak karena kayak nggak tahu lah gitu buat gua. Belum kena buat gua. Gue setelah melihat bulus Bulusnya. kalau bulus ya selain kasihan gitu ya, ternyata kalau apa darahnya banyak banget gitu kan, gue pernah lihat gitu, terus Waktu di sembelihnya ya. iya Oh. darahnya banyak banget itu. Oh. Maaf ya Thomas ya. Maaf Thomas. Akhirnya kena juga gue. Jadi Thomas, makanan enak Thomas adalah gara-gara mie ayam. gara ngomongan yang aneh-aneh jadinya kena. Padahal kita gak ada maksud ya kayaknya sih. Iya maaf loh. Maaf loh Thomas. Thomas yang lagi makan mie ayam yang nanti mau nggak mau harus dengerin dan nge-like. Dan pas part ini dia akan kembali mual. Jadi makanan yang enak-enak apalagi Ki? Apa ya? Dulu pernah gue makan sama ini apa namanya sama Bobon, Nuki dan kawan-kawan itu sama Sugeng segala macam namanya Markimek Korbasi. Mari kita Nggak tahu tuh makanan Turki. Namanya Markimek Korbasi. Katanya kayak kobokan air doang. Saya tuh sop doang, tapi cuma air tok. lu makannya pakai itu nan atau roti gitu. Iya. Terus tapi itu Ya aneh jadinya. kayaknya namanya sangat overrated gitu ya. Untuk sebuah makanan. Tapi ternyata cuma kayak gitu. Kuah toh. Kedengaran sangat grand gitu ya. Nggak taunya cuma kuah doang ya. Entah gue yang salah mesen atau apa coba. Waktu itu nih apa nih kayaknya menarik, coba kita pesen aja deh gitu kan. Adventurer dulu dekat gitu kan, terus lah kok apa ini. Itu makanan yang gue sendiri nggak tahu itu apaan gitu, jadi sekarang Iya dan yang makanan yang gua belum paham sampai sekarang adalah mie Aceh sebenarnya. kenapa Kak Yos? Gua nggak ngerti enaknya di mana gitu loh. Oh gitu. Iya. Gue termasuk orang yang suka mie Aceh. Kalau menurut gue mie Aceh yang enak itu harus ada rasa rempahnya dan ada rasa karinya. Oke. Tapi tidak harus terlalu pedes. Oke. Itu. Tapi itu nyemek atau kering? Nah, mie Aceh kan sebenarnya ada beberapa macam kan. Kalau yang rada modern kayaknya sekarang goreng tuh. Udah ada gorengnya. Kalau dulu kan nyemek setahu gue biasanya mie Aceh itu gitu. Jadi kuah goreng sama nyemek gitu kan. Nah, sebenarnya enakan yang nyemek atau goreng sih. Kalau lu nggak terlalu suka yang nyemek goreng tuh oke gitu. Rasanya sebenarnya kayak nasi goreng Aceh kayak gitu. Tapi Nasi goreng Aceh gua juga belum pernah. lu belum nyobain. Belum pernah. Ya mungkin karena gua nggak terlalu suka makanan yang berbau rempah-rempah ya, kari gitu-gitu nggak terlalu suka. Nah itu gue mungkin karena gue suka yang kari-karian jadinya gue masih bisa menikmati itu. Nah
berhubung waktunya sudah mau Waduh. habis Kak Yos. Jadi Ternyata bisa juga ini ya ngomongin makanan ya. makanan. Iya, walaupun tidak spesifik tapi mungkin teman-teman ada yang mau berbagi cerita buat di meja makannya kira-kira apa yang menurut teman-teman biasa tapi mungkin buat orang lain nggak biasa gitu. Benar. Kalau buat kami kan emang gua sama Yos kan roots-nya dari Jawa gitu kan. Jadi Iya sih. yang biasa buat kita tuh itu gitu Iya, kan. apalagi kalau yang iya bener sih luar Jawa pasti makanannya Lebih variatif Iya. kan. Gitu. Kayak ya kita bisa makan makanan Padang sekarang gitu kan, makan jeroan sapi gitu juga kan berkat teman-teman kita di Minang sana yang masakannya Padangnya enak gitu kan. Lo makan kan tapi kan makanan ya tetap si jeroan nggak makan sih. jeroannya nggak makan. Nggak. Tunjang gitu nggak makan. Enggak. Waduh Kak Yes. Apa sih gazebo juga enggak. Enggak, belum benar-benar ketinggalan kenikmatan duniawi. Jadi teman-teman boleh komen di bawah, kasih tahu ke kita kira-kira makanan apa yang menurut teman-teman biasa aja, tapi temen lo gitu ngerasa ini kok nggak biasa lagi nih, aneh banget gitu. Gue jadi ingat nih. Suatu ketika gue main ke rumah teman gue, terus dihidangkanlah lodeh. Tapi isinya pakai apa namanya pisang muda, irisan pisang muda. Gue belum pernah tuh. Makanya itu gue juga heran, ada lodeh pakai pisang. Gue baru kemarin ini dibikinin lodeh sama mbak gue, tapi pakai rebung. Iya agak aneh sih emang. Enak itu. Lo mesti coba. Ya, Ada di rumah nanti ke rumah. Enggak, Oke, Pak. makasih. Ya, jangan lupa teman-teman untuk nge-like, komen, subscribe, sama share kita punya Benar. konten supaya kita punya podcast bisa lebih variatif lagi dan bisa lebih menyebar kemana-mana. Kalau misalnya punya usulan topik, boleh tulis di komen. Topik apaan sih yang mau kita obrolin? Kalau misalnya kita nggak ngerti, kita usahain cari teman kita yang mudah-mudahan bisa paham sedikit sama topik itu. Walaupun kita nggak mau cari yang profesional ya. Buat kita Iya, tetap yang biasa biasa-biasa aja. Karena buat kita nggak usah lah cari yang profesional, cari yang biasa-biasa aja gitu. Iya, biar pengalamannya dekat dengan kita. Ngelesnya pinter. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Semoga obrolan kita bisa tetap membuat teman-teman bahagia dan jadinya bisa Membawa membawa rezeki rezeki yang baik buat teman-teman. Oke, sampai jumpa. See Sampai you. jumpa.